Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menyingkat waktu, langsung ke inti masalah. Tidak payah mukadimah lagi, dah bang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa salatul aidaini ay fitri wal adha sunnatun muakkadatun. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang masalah sembahyang Idul Fitri dan Idul Adha. Hukum sembahyang Idul Fitri dan Idul Adha adalah sunnatun muakkadatun. Sunat muakkad, sunat yang sangat dianjurkan. Nah, jadi kalau dalam istilah usul fikih itu ada dikenal dengan sunat, mustahabbah, ada apa lagi? Ibaratnya tuh istihsan, macam-macam. Ada mustahabun, ada sunnatun. Kalau biasanya di dalam kitab diibarat dengan sunnah, itu berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengerjakan hal tersebut, tidak pernah meninggalkannya, maka itu dinamakan dengan sunnah. Nah, maka sembahyang Idul Adha ini itu senantiasa dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak meninggalkannya, maka dinamakan dengan sunnah. Sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Wa tusyra'ul jama'atu, sembahyang sunat Idul Adha ataupun hari raya Idul Adha itu adalah disyariatkan secara berjamaah. Nah, kita kalau seandainya bisa jamaah, disyariatkan untuk berjamaah. Sunat hukumnya berjamaah. Itu kalau masalah Idul Adha. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apa itu Id? Apa itu hari raya? Apakah kita termasuk orang yang berhari raya ataupun tidak? Maka di sini dikatakan laisal Id liman labisal jadid. Orang yang berhari raya yang sesungguhnya bukanlah orang-orang yang pergi sembahyang itu menggunakan dengan pakaian yang serba baru. Sandal baru, baju baru, peci baru. Bukan tuh orang yang berhari raya. Tapi macam mana? Innamal Id liman ta'atuhu tuzid. Orang yang berhari raya yang sesungguhnya adalah orang-orang yang pada hari itu ketaatannya bertambah. Kalau taat kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita menjadi orang yang hari raya yang sesungguhnya. Tetapi kalau kita tidak taat kita semakin bertambah, berarti kita tidak mendapatkan status orang yang berhari raya. Jadi hari raya itu bukan orang yang pakai serba baru. Ya. Dan juga walaisal Id liman tajammala bil libas wal markub, innamal Id liman ghufirat lahu dzunub. Orang yang berhari raya bukan orang yang memakai kendaraan baru, tetapi orang yang hari raya adalah orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Kita kalau seandainya mendapat ampunan daripada Allah pada hari itu, maka kita termasuk orang-orang yang berhari raya. Makanya ada berkurban. Kalau seandainya kita berkurban hari itu, maka sebelum darahnya jatuh ke bumi, kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diampuni dosa. Ini baru orang yang berhari raya yang sesungguhnya. Kenapa? Karena ia mendapat ampunan Allah pada hari itu. Ya, jadi bukan pakai sandal baru, segala baru, pergi ke masjid, pergi ke musalla yang mendapat keampunan. Makanya dalam masalah kurban nih, bagi kita yang sanggup di sini orang yang pada hari itu ada rezeki yang lebih daripada kewajiban untuk keluarganya. Untuk ekonomi keluarganya ada kelebihan, lebih daripada arti kata yang kita butuhkan yang wajib. Bukan lebih daripada kredit.
Tetapi yang wajib untuk kita tunaikan dalam keluarga, kalau seandainya ada lebih pada hari itu, maka bagi orang tersebut sangat dianjurkan untuk berkurban. Kenapa? Karena untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik sedekah adalah kurban. Ya, maka kalau ada sen lebih, ada rezeki lebih, berkurban, karena ini sebaik-baik sedekah. Jadi sembahyang Idul Adha tadi disyariatkan untuk berjamaah. Ya, kalau kita di sini di mana? Sini ya. Walil munfaridi wa musafir wal hurri wal amdi wal khunsa. Sunan berjamaah bagi orang-orang yang sendiri, sama dengan kita ni sendiri dihitung. Nah, sunan hukumnya untuk berjamaah melakukan sembahyang Idul Adha. Macam tu juga orang yang melakukan perjalanan jauh, musafir, orang merdeka, orang hamba, khunsa. Khunsa ni bukan banci. Khunsa ni adalah orang yang memiliki dua kelamin. Ya, dua kelamin. Maka ada yang namanya khunsa muskil, ada yang namanya khunsa wadih. Kalau khunsa wadih ni orang yang memiliki dua kelamin namun sudah jelas kelamin mana yang berfungsi, itu namanya khunsa wadih. Sedangkan khunsa muskil itu orang yang memiliki dua kelamin namun tidak jelas mana yang berfungsi, apakah yang laki-laki yang berfungsi ataupun yang perempuan. Kadang yang berfungsi adalah kelamin laki-laki, kadang yang berfungsi adalah kelamin perempuan. Maka kalau bagi khunsa ini juga sunat untuk melakukan sembahyang Idul Adha secara berjamaah. Wa imra'atun wa imra'ati, dan juga perempuan. Perempuan disunatkan untuk berjamaah sembahyang Idul Adha, tetapi la jamilah, yaitu perempuan yang tidak cantik. Ya, perempuan yang tidak cantik boleh pergi jamaah. Berarti sebalik daripada itu, kalau perempuannya cantik tidak disunatkan untuk berjamaah sunat Idul Adha. Tetapi anjuran sembahyang Idul Adha tetap di rumah sembahyang. Ya, tapi tidak disunatkan untuk melakukan sembahyang di musalla ataupun di masjid. Wala zata hay'ah, dan orang yang perempuan yang tidak memiliki postur tubuh yang bahenol. Bahenol tak Ustaz eh? Boleh. Bahenol. Badannya kayak apa? Biola. Kalau perempuan yang badannya seperti biola, tidak disunatkan untuk pergi ke masjid untuk melakukan sunat Idul Adha berjamaah. Kenapa tidak disunatkan? Karena kalau seandainya perempuan cantik ni pergi kagak, kalau seandainya perempuan yang badan postur tubuhnya bahenol, orang kata gini tu, takutnya Pak Imam pergi ke masjid cucui liu. Itu takut tergoda orang lain. Bahkan di dalam kitab Kifayatul Akhyar ni, itu kalau perempuan pada zaman sekarang pergi ke masjid, pergi ke musalla untuk melakukan Idul Adha ini bisa haram hukumnya. Kenapa? Karena efek yang ditimbulkan kalau seandainya perempuan ini pergi, ini sangat berbahaya. Ya. Kenapa berbahaya? Ya umumnya laki-laki, setua apapun pasti masih ada apa? Masih ada rasa keinginan tuh kalau nengok perempuan-perempuan yang memang menggoda, masih tertarik. Ya, di situ tadi sebab dilarangkan perempuan yang cantik rupa, perempuan yang postur badannya bagus dilarang untuk pergi ke masjid supaya jangan orang lain itu tergoda gage. Yang ujung-ujungnya gage tidak jadi semayang. Tetapi amal ajus, orang yang sudah tua, orang yang postur tubuhnya tidak cantik, orang yang postur tubuhnya tidak bagus, dan orang ini sudah tua, fatahdiru Aid, maka orang tersebut hendaklah menghadiri sembahyang Idul Adha. Kalau orang lah tua boleh pergi ke masjid. Ibu-ibu boleh pergi ke masjid kalau seandainya tidak cantik lagi. Ibu-ibu kalau tidak cantik lagi bentuknya, kalau tidak bagus lagi badannya, boleh pergi masjid, tidak apa-apa dah. Tetapi dengan catatan fi siyabi baitiha,
bila taib. Dia pergi ke masjid, dia pergi ke musalla untuk melakukan sembahyang Idul Adha tersebut memakai baju yang biasa dipakai di rumah, bukan baju baru, bukan sandal baru. Kebiasaan yang dipakai di rumah itu apa? Sandal macam mana, pakaian yang macam mana, itu yang dipergunakan untuk pergi ke musala menunaikan salat Id. Tidak boleh baru-baru dah. Bila taib, tidak menggunakan wangi-wangian. Ya, tidak menggunakan wangi-wangian. Karena di dalam kitab Uqudul Jantu, seorang perempuan yang memakai wangi-wangian, selama wangi-wangian tersebut tercium dan bisa menarik orang lain, istilahnya bisa memancing nafsu orang lain, maka selama itu jugalah perempuan tersebut haram hukumnya dan dilaknat oleh para malaikat. Nah, jadi jangan istilahnya kalau ibu-ibu ini pergi ke musalla untuk melakukan Idul Adha, jangan pakai wangi-wangian karena efeknya berbahaya. Tapi kalau ada izin dari suami, terserah suami. Suami yang tanggung jawab. Ini payahnya kita sebagai seorang suami. Tanggung jawab kita seorang suami bukan ngasih makan, bukan ngasih makan, bukan ngasih minum. Aurat istri harus kita tutup. Dalam arti kata apa? Perintah untuk menutup aurat. Aurat perempuan di mana? Kalau di luar sembahyang seluruh tubuh. Kaki pakai stocking, baju gamis, jilbab harus melewati dada, harus ditutup aurat. Kalau seandainya kita tidak memerintahkan keluarga kita untuk menutup aurat, kalau kita membiarkan mereka dalam keadaan membuka aurat, takutnya kita termasuk seorang suami yang dayus. Suami yang dayus macam mana? Seorang suami yang membiarkan keluarganya di dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai ad-dayus la yadkhulul jannah. Suami yang dayus, suami yang membiarkan keluarganya dalam melakukan kemaksiatan tidak akan masuk surga. Maka kewajiban kita, kalau seandainya sudah kita perintahkan namun tidak ada juga respon, tidak ada juga diterima, maka itu kembali kepada dirinya sendiri. Sehingga di dalam kitab Uqudul Jan itu diceritakan seorang suami yang membawa pahala sebesar gunung namun datang suatu tempat disetop oleh para malaikat. Oh, tunggu dulu, sabar-sabar masuk surga, banyak lagi pertanyaan. Ya, ditanya tentang masalah keluarga, nafkah keluarga dari mana, cara kita mengatur keluarga macam mana, kewajiban kita terhadap keluarga macam mana, sehingga diceritakan di situ sampailah seorang suami tersebut dari pahala yang begitu banyak yang dia bawa sampai tidak ada yang tersisa lagi. Kenapa? Karena kesalahan di dalam rumah tangga. Kita rajin ke masjid tapi jangan lupa mengajak keluarga. Kita rajin ke musalla berjamaah tapi jangan lupa mengingatkan keluarga. Takutnya kaget kita masuk neraka bukan karena kemaksiatan yang ada pada diri kita, namun dikarenakan kesalahan kita dengan orang lain, dengan keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jangan menjaga diri kita saja daripada api neraka. Keluarga kita juga merupakan kewajiban bagi diri kita. Keluarga kita, anak kita juga merupakan sebuah kewajiban bagi diri kita untuk menjaga mereka daripada api neraka. Maka itu kewajiban kita dalam mengatur keluarga agar sesuai dengan syariah. Kalau kita tidak tahu, suruh ngaji, anak suruh ngaji. Ya. Kalau kita tidak tahu, istri suruh ngaji, pergi majelis taklim. Itu cara kalau kita seandainya tidak tahu. Maka itu kewajiban. Hati-hati. Kalau sebab zaman sekarang nih keadaan memang luar biasa. Tengok belah, baju yang dari bawah itu semakin ke atas, dari atas semakin ke bawah. Nah, apa dia dilarang perempuan tuh pergi ke masjid? Kalau seandainya sempat macam tu bajunya, perempuan tuh bajunya itu harus longgar. Kenapa harus longgar? Agar tidak membentuk tubuh. Itu yang dikatakan dalam hadis, banyak pada akhir zaman perempuan berpakaian namun telanjang. Pakai baju tapi bentuk daripada lekukan tubuh tetap terbentuk.
pakai baju tapi telanjang, ini yang sangat berbahaya. Maka tuh kewajiban bagi diri kita untuk menjaga istri, anak kita supaya jangan sampai macam tu. Besok kita tidak selamat di yaumil akhirah. Takutnya karena orang lain, bukan karena diri kita dewek. Kemudian waktu salatil Aid ma baina tulu'i syamsi wa zawaliha. Waktu sembahyang salat Aid ini adalah di antara terbitnya matahari sampai tergelincir matahari. Kalau lah terbit, walaupun tidak seutuhnya terbit, baru dikit, itulah masuk waktu sembahyang Aid. Boleh sembahyang Aid, tetapi disunnahkan sudah naik kadar 1 tombak. Tengok dari apa tu sudah naik 1 tombak, itu sunnahnya macam tu, baru melakukan sembahyang Aid. Sampailah waktunya tergelincir matahari. Kalau tergelincir matahari, itu berarti matahari itu dah condong ke arah barat. Sementara kalau kita tengok bayangan sudah mengarah ke arah timur, itu namanya zawal, tergelincir. Berarti kalau sudah tergelincir, kalau dalam kini itu masuk waktu zuhur, habis waktu sembahyang Aidul Adha. Kalau seandainya kita terlewat macam mana? Kita tertidur, sunat hukumnya diqadha. Bagi orang-orang yang terlewat sunat hukumnya diqadha. Jadi di dalam ini dia ada jelaskan wa yusannu qada'uha in fatat li'annahu yusannu qada'un nafli muaqqati in kharaja waqtuhu. Sembahyang sunat yang diwaktukan itu sunat hukumnya untuk diqadha apabila kita melewati waktunya. Mau sembahyang apa yang diwaktukan? Sembahyang duha, waktu pakai waktu. Kalau lewat sunat diqadha. Karena kalau sembahyang yang sunat yang pakai waktu itu kalau tinggal sunat hukumnya untuk diqadha. Boleh untuk diqadha. Kemudian wahiyya salatul Aid rakaatani. Sembahyang Aid tersebut 2 rakaat. Yuhrimu bihima binyatil Aidil Fitri au Adha wa ya'ti bidu'ail iftitahi. Sembahyang Aid berarti 2 rakaat. Itulah masyhurah sembahyang Aid 2 rakaat dengan niat Aidul Adha ataupun Aidul Fitri, dan setelah takbir membaca doa iftitah. Doa iftitah ni macam ni. Kebanyakan kita sahan di sini. Allahu Akbar kabira. Jangan disambung. Tapi Allahu Akbar berhenti sejenak baru Allahu Akbar kabira. Jangan disambung Allahu Akbar kabira, itu salah. Karena lafaz daripada doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kalau disambung itu salah tuh. Jadi harus Allahu Akbar berhenti baru disambung dengan Allahu Akbar kabira. Masalah mengangkat takbir, dia kan banyak juga di dalam masalah aturan kaifiat mengangkat takbir itu. Kalau mengangkat takbir itu Allahu Akbar, itu takbir. Sedangkan masalah mengangkat tangan itu sunatnya macam ni, duo. Ada yang sunatnya macam ni, batas telinga di atas, telinga sini sejajar dengan bahu, ini agak dijarangkan. Bukan macam ni. Bukan ada macam ni dah, tapi diluruskan sejajar dengan telinga bawah diluruskan. Allahu Akbar. Macam ni. Ada juga yang macam ni. Jadi kedua-duanya boleh, sebatas bahu. Sebatas bahu boleh, sebatas ini boleh. Terserah pilih yang mana. Yang tak boleh macam ni. Melampaui kata. Ataupun macam ni. Buka ilmu sihir kan? Macam ni. Aturannya macam ni. Allahu Akbar. Lurus dan agak jarang sedikit. Allahu Akbar. Masalah mengangkatnya kapan? Yang paling bagus waktu mengangkat di saat kita memulai takbir Allah, disitulah waktu mengangkat. Kalau dulu mengangkat boleh juga. Kalau dulu takbir baru mengangkat boleh juga. Jadi kalau kaifiat yang apa yang dianjurkan macam tu. Allah lurus, jarang, sejajar dengan telinga ataupun di sini. Waktu meletakkan di sini dengan jari tengah dengan jempol di pergelangan, macam ni. Ini ke bawah, 3 ke bawah, 2. Nah. Bukan di sini, bukan macam ni. Macam ni. Di situ kalau cara memegang. Itu pembahasan dalam masalah sembahyang ya, guys. Ini dalam Aidul Adha dulu.
Kemudian wa yukabbiru fi rak'atil ula sab'a siwa takbiratul ihram. Kemudian setelah kita mengangkat takbir pertama kita membaca takbir sebanyak 7 kali. 7 kali takbiratul ihram. Selain daripada takbiratul ihram. Seperti biasa. Sudah takbir, kita takbir lagi sebanyak 7 kali selain daripada takbiratul ihram. Setelah membaca takbir, membaca ta'awuz. Jadi ta'awuz ni sebelum membaca Al-Fatihah disunatkan membaca a'udzubillah sebelum membaca Al-Fatihah. Wa yaqra'ul Fatihah wa yuqra'ul Fatihah summa yuqra'u ba'daha surah Qaf jahran. Setelah membaca surah Al-Fatihah itu disunatkan membaca surah Qaf secara jihar. Kalau tak bisa surah Qaf, surah Fasabbih. Sabbihis rabbikal ladzi a'la. Kalau juga tak bisa Sabbihis, surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Sementara kalau untuk rakaat yang keduanya kaget, surahnya itu Hal Ata. Kalau tak bisa Hal Ata, surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Dia yang ringkas-ringkas biasa, yang panjang-panjangnya. Kita dalam imam ni aturan. Kita ada istilahnya sosial dalam imam. Harus tengok keadaan jemaah juga. Makanya Rasulullah tu kalau sembahyang jemaah paling cepat. Tapi kalau sembahyang dewek paling lambat, paling lama. Itu Rasulullah. Kenapa kalau jemaah tu cepat? Karena mengingat jemaah agak mungkin ada kantik lah yang nak ke WC, yang nak apa segala macam. Maka kalau dalam berjemaah ni kalau bisa ayat-ayat pendek-pendek. Apa juz 30 tu. Tak payah panjang-panjang ni anda. Karena mengingat jamaah tadi. Kecuali jamaah mahsurin. Kalau jamaah mahsurin ni memang jamaah yang sudah rela nak panjang apapun bila bisa. Itu namanya jamaah mahsurin. Itu boleh nak panjang-panjang. Nak buat 1 juz boleh juga. Kalau seandainya jamaah rida. Ni takutnya agak kita dalam jamaah ada yang lah tua, ada yang penyakitan, ada yang apa segala macam. Kan banyak yang harus dipikirkan. Jadi imam tu harus mengerti. Ya, jangan panjang-panjang nian. Baca wal asri rakaat pertama qul ya aqul wallah dan kedua sudah. Nah, panjang. Itu kalau zaman kini Ustaz itu yang paling senang. Kalau masalah ibadah cepat. Makanya kalau saya di masjid tu daripada apa? Waduha ke bawah. Kadang elok kalau waduha dengan apa namanya? Atin itu elok. Ini iza jaa nasrullahi wal fath. Rakaat yang pertama, rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Senang ni jemaah tu. Harus memahami kita dalam berdakwah ni tidak boleh agresif. Dalam arti kata apa yang kena langsung jadi udah bisa. Apa yang langsung jemaah halus meledak udah bisa. Harus pelan-pelan. Harus apa istilahnya jangan terburu-buru. Jangan nak langsung jadi, semuanya butuh proses Ustaz. Ya, semuanya butuh proses. Semuanya butuh pengorbanan. Tidak bisa langsung jadi dah. Untuk mendapatkan sesuatu yang kita cintai butuh proses juga Ustaz. Pengorbanan, proses. Nah, betul. Ini balik masalah cinta selalu itu heran aku nih. Nah, dikit-dikit cinta aduh, memanglah mabuk. Nah. Coba mana tadi masalah imam. Harus memahami keadaan daripada makmum. Jangan ikut tidak mau. Kadang tuh imam tuh apalagi yang apa tahfiz tuh. Allahu Akbar. Kita ni kadang lah mencaci maki dalam hati ya. Kurang aja lamu nian semayangnya awak buru-buru dalam hati ya dak di mulut dah dalam hati. Ya, kalau lah sampai makmum berungkapan seperti itu kan besok ada aja tiba lagi di tempat awak dah. Jadi itu yang harus kita pikirkan supaya menarik. Jadi yang sederhana, yang sedang saja. Maka sesuai dengan hadis Nabi itu, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan itu pertengahan. Macam itu juga dalam imam. Tak terlalu panjang, tak terlalu pendeknya. Kalau pendeknya tak pula elok dah. Ya, kalau pendeknya Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Kan tu lah pendek nian pula, tak pula elok. Tapi kalau lah sampai 1 lembar, 1 juz itu tak pula bagus nian karena mengingat
keadaan jamaah. Memang kalau di dalam berjamaah, di dalam sembahyang, semakin banyak bacaan Al-Quran, semakin banyak pahala. Kalau di dalam sembahyang itu, satu huruf Al-Quran yang kita baca itu 10 kebaikan. Satu huruf 10 kebaikan. Bismillah, alif lam mim, 3 huruf berarti 30 kebaikan. Kalau di luar sembahyang, satu huruf 1 kebaikan. Kan semakin banyak dibaca Al-Quran di dalam sembahyang berarti semakin bagus kan? Semakin bagus. Tapi kita juga harus ingat jamaah kita yang tua, yang apa, yang tak telok tegak kan masih banyak ya yang kena asam urat. Ini kalau ditengok sini kan wajah-wajah asam urat galau-galau. Kalau ada umur 40 kata. Makanya kalau umur 40 kata itu memanglah rawan. Kalau apa tu, kalau dalam bahasa kasar, yang merasa umur 40 kata bagusnya taubat lagi. Kalau iya bagusnya taubat. Karena memang 40 kata itulah rawan untuk meninggal dunia kalau bahasa. Kan karena tanda-tandanya lah banyak. Rambut lah beruban. Nah, kemudian wajah lah berkerut-kerut. Ini salah satu tanda. Tak ada lah tanda kaget. Kau nak mati ya tak lah tentunya. Tapi dikasih isyarah melalui daripada rambut, isyarah melalui daripada wajah lah yang keriput, itu adalah tanda-tanda nak meninggal. Maka kita lah yang ingat, sering-sering bercermin, sering-sering bercermin. Ya, makanya kalau hukum nyemer rambut tu, kalau tujuannya untuk kembali kepada nampak gagah, itu haram hukumnya. Tak boleh ada. Rambut lah beruban supaya kita nampak gagah, bersemir, itu haram hukumnya, tak boleh. Biar karena Rasulullah SAW melarang mencabut uban. Rasulullah melarang mencabut uban. Kenapa Rasulullah melarang mencabut uban? Karena uban tersebut pada yaumil akhirah akan menjadi cahaya. Nah, siapa yang banyak uban berarti banyak cahaya. So, ini jangan disemir. Biar wa yukabbiru fi rak'atis saniyati khamsan siwa takbiratul qiyam. Kalau pada rakaat yang kedua itu 5 kali takbir. Nah, kalau rakaat yang pertama tadi sebelum membaca Al-Fatihah 7 kali takbir. Kalau rakaat yang kedua 5 kali takbir. Wa yukhtibu nadban ba'dahuma, dan juga sunat membaca khutbah sesudah sembahyang Aidul Adha ataupun Aidul Fitri. Khutbataini yukbiru fi ibtida, yang orang tersebut membaca khutbah pada khutbah yang pertama yaitu membaca sebanyak 9 kali takbir. Nah, pada khutbah pertama 9 kali takbir. Kemudian pada khutbah yang kedua yaitu membaca 7 kali takbir secara beriring mualat, beriring-iring. Tapi boleh diselangi dengan cara tahmid. Misalnya Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala, itu boleh, tidak apa-apa. Kalau dalam membaca khutbah. Masih pada waktu Ustaz? Kiki. Hah? Oh, 2 jam lagi ya Allah. Subhanallah ya. Kalau masalah ilmu ini lama waktunya ya. Cuman kebetahan tuh ya enggak. Waktu lama lah, cuman antara betah dengan enggak. Kita tengok enggak, kalau memang syaitan ni, jin ni luar biasa. Kalau kita megang HP, mungkin kalau bapak-bapak yang enggak candu tu entahlah. Itu sanggup 2 jam, 3 jam, enggak pakai ngantuk dah tu. Tapi bila untuk megang Quran, Bismillahirrahmanirrahim, mulailah mata sayu tu. Lah tiba di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak sadar lagi dah. Hilang di awak di alam kesadaran. Itu tanda syaitan menggoda supaya kita tidak dapat melakukan kebaikan-kebaikan. Macam mana cara digoda? Jadi harus semangat. Tapi jangan putus asa, walaupun tertidur di dalam majlis ni,
Yang penting jangan tinggal majlis. Kenapa? Karena orang tidur sekalipun di dalam majlis juga mendapatkan pahala. Jangankan orang yang tidur, orang yang berencana saja untuk pergi ke majlis, mulai daripada mandinya, perjalanannya, itu sudah dihitung, dicatat sebagai amal soleh. Ya, itu selangkah dihitung kepada kebaikan. Selangkah itu kalau kita pakai motor berarti putaran. Satu putaran itu satu kebaikan. Ada yang tinggal. Yang tinggal kalau kita pergi sembahyang sunan Aidul Adha, kalau perginya itu kepada jalan yang lebih jauh. Sini cuma satu jalan ya dah. Kalau yang bagus itu perginya jalan yang jauh, baliknya jalan yang dekat. Sama dengan Jumat. Jalan pintas kalau dong. Dan juga bagi khutbah, bagi khatib sebelum baca khutbah Ustaz. Ustaz mungkin tahu kena khatib lah kan? Sebelum baca khutbah, tu duduk istirahat, duduk sebentar. Duduk sebentar. Dak durasinya dak sampai seperti azan dak, duduk istirahat sebentar sebelum membaca khutbah. Dan di dalam khutbah nih itu disunankan menyampaikan sesuatu yang berkenaan dengan sembahyang hari raya. Sembahyang apa? Kalau hari raya Idul Fitri berarti disunankan menyampaikan masalah zakat fitrah. Kalau masalah Idul Adha berarti disunankan menyampaikan masalah kurban dan hikmah faedilah daripada kurban. Jadi apa yang berkenaan itu yang disunatkan. Sepanjang nih. Takbir. Oh, masalah takbir. Wa takbiru ala qismaini. Takbir ini ada dua. Ada takbir mursal, ada takbir muqayyid. Kalau takbir mursal adalah takbir yang dilakukan bukan setelah sembahyang. Maka takbir mursal ini hanya ada pada Idul Fitri. Idul Fitri yang ada. Sedangkan takbir muqayyid itu takbir yang dilakukan setelah sembahyang. Maka takbir ini hanya ada pada sembahyang hari raya Idul Adha. Waktunya kalau sembahyang Idul Fitri takbir min ghurubis syamsi minal lailatil aid ila ayyadkhulal imam fi shalat. Kalau takbir Idul Fitri mulai terbenam matahari daripada malam hari raya sampai imam besok, sampai imam maju untuk imam, itu batas membaca takbir. Setelah imam tidak ada lagi takbir. Setelah sembahyang maghrib mulai takbir kalau Idul Fitri, sampailah imam besok maju untuk sembahyang Idul Fitri, selesai takbir. Berarti malam tu disunatkan semalam penuh tu. Kalau Idul Fitri mulai maghrib sampai besok kita sembahyang itu disunatkan membaca takbir. Kemudian kalau masalah Idul Adha itu disunatkan mulai dari disunatkan yaitu setelah setiap sembahyang, mulai daripada hari Arafah. Hari Arafah. Ya. Mana matan min subhi. Min subhi yaumil Arafah. Hari Tarwiyah, hari Arafah berarti hari ke-9. Mulai daripada subuh Arafah itu sudah disunatkan untuk bertakbir setiap sudah sembahyang. Hari ke-9 misalnya tadi nih, hari ini hari Arafah, hari yang ke-9 Zulhijjah. Berarti sudah subuh tadi mulai kita bertakbir. Sampailah hari akhir daripada tasyrik. Hari tasyrik hari tanggal 13 ya. Tanggal 13 Zulhijjah setelah asar selesai. Berarti sebelum sudah subuh hari Arafah ataupun 9 Zulhijjah sampai hari yang ke-13 Zulhijjah setelah asar selesai takbir. Itu setiap sudah sembahyang, bahkan sudah sembahyang sunat, sudah sembahyang qada juga disunatkan untuk bertakbir. Lafaz daripada takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu
akbar walillahil hamd. Sambungnya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Cuman itu yang disunatkan. Cuman ada di dalam juga sunat menambah, yaitu la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Dan juga sunat selawat di atas Nabi dan sahabat pada takbir tersebut. Nah, jadi itu yang disunat-sunatkan. Nah, yang warid itu takbir yang warid di dalam kitab ini. Dalam kitab lain wallahu alam, dalam kitab ini itu yang warid. Jadi kalau bisa tuh kan banyak sekarang tuh, kalau untuk tren tuh kan banyak ditambah-tambah lah, ya. Ditambah-tambah segala macam. Bahkan di dusun tuh walau karihal muslimun, ya, dah muslimun. Karena tren tadi ditambah-tambah muslimun, dan arti entah apa dah tahu dah. Nah, jadi kalau bisa tuh mana yang tertulis itu yang dibaca, jangan ditambah-tambah, takutnya salah. Ya, selesai bab masalah Idul Adha. Wallahu alam bisawab. Kalau ada yang